Halo sobat, selamat datang di channel Data. Kembali lagi bersama saya Noval kali di sini. Nah sobat, hari ini kita berada di dealer Mahindra yang ada di Kota Banda Aceh ini sobat. Nah, jadi kali ini kita membahas satu buah mobil dari India yang berada di Kota Banda Aceh ini sobat. Nah, di belakang kita ada satu unit Mahindra Scorpio pickup single cabin 4x4. Nah sobat, kita akan bahas mobil ini dari depan sobat ya. Kita mulai dari atas sobat. Di atas ada antena yang model miring ya. Biasanya dia ada di samping. Kemudian kaca di depan itu dia model tegak lah, seperti pickup biasanya. Dan di sini dia menggunakan wiper biasa, belum frameless. Ke bagian kap mesin di sini dia menggunakan kap mesin yang kalau kita lihat berotot sih. Dan di sini dia ada air scoop. Dia ada air scoop di atas yang membuat inilah seperti laki ya. Kita lihat di sini lampu dia masih menggunakan halogen biasa yang dilengkapi dengan proyektor. Kemudian kita lihat di bagian tengah ini dia ada chrome yang menghubungkan antara kiri dan kanan, tapi dia sebatas itu, dia tidak menyambung ke headlamp. Dan kita lihat di sini grillnya ini dia ada seperti cakaran, 3 di kiri dan 3 di kanan. Dan kita lihat di sini fog lamp di kiri dan di kanan, bumper, dan ada dudukan plat nomor. Nah sobat, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Jika kita buka kap mesin mobil Mahindra Scorpio pickup 4x4 ini, ada hidrolik di kap mesin. Mesin Mahindra Scorpio pickup 4x4 ini dengan turbo diesel dengan intercooler di atas, sehingga mengharuskan adanya air scoop yang membuat terlihat lebih laki. Nah kita lihat mesin turbo diesel 2200 cc ini diberi nama M-Hawk, bertenaga 140 horsepower dan torsi maksimal 320 Nm di RPM yang cukup rendah. Menyalurkan tenaganya di gearbox 6 speed atau 6 speed, kemudian tersalur lagi ke transfer case. Nah sobat, sekarang kita berada di samping Mahindra Scorpio pickup single cabin 4x4 ini. Kita lihat di sini dia menggunakan ban dengan dimensi 245/75 ring 16 dengan merek JK Tire Elazon. Di sini menggunakan pelak kaleng. Dia sebenarnya ada dopnya, karena ini mobil tes jadi dopnya dilepas. Nah kita menuju ke bagian atasnya sedikit. Di sini ada satu buah emblem M-Hawk seperti yang ada di mesin. Dia ada lampu sen di sini dan ada tulisan-tulisan di sini. Nah sobat, sekarang kita menuju ke bagian spion. Kita lihat di sini spionnya masih manual semuanya. Dan di sini untuk lipat spion juga masih manual. Dan untuk mengatur kaca spionnya ini juga masih manual, yang diatur menggunakan joystick yang ada di dalam interior mobil ini. Kita lihat di sini tidak ada talang air. Kemudian kita lihat di sini dia sudah keren ya untuk gagang pintunya. Untuk pembuka pintu dia sudah model seperti mobil MPV. Bukan seperti model pickup seperti biasanya. Nah mobilnya ada footstep di bagian bawah untuk memudahkan kita masuk ke kabin mobil ini. Nah sekarang kita menuju ke bagian bak dari mobil yang terkesan besar ini ya. Terlihat bak ini memang luas sekali kalau kita lihat sobat. Kita lihat dari kiri, kanan, kemudian dari dalam. Ini sangat dalam sobat. Nah untuk sobat yang ingin menggunakan mobil ini di tempat usaha, untuk mengangkat beban atau macam-macam lah yang ingin diangkat, asal jangan beban hidup sobat ya. Ini memang agak dalam. Nah of course semuanya terlihat keren. Coba kita lihat di bagian belakangnya sobat ya. Sekarang kita sudah berada di bagian belakang dari Mahindra Scorpio pickup 4x4 ini. Nah kita lihat di atasnya, seperti biasa mobil pickupnya, di sini ada untuk mengikat tali yang akan kita ikat untuk menutup bak dari mobil ini. Nah kita dari keseluruhan ini memang
terlihat tinggi dia kalau dari belakang ini. Nah, kita lihat di bagian sini untuk pembuka pintu dari pintu baknya ini, kayak mobil inilah. Bukan mobil pickup ya. Biasa kan dibedakan antara mobil pickup dengan double cabin. Nah, di belakang sini dia ada emblem S6. Ini sepertinya emblem 6 speed atau speed 6 mungkin ya. Nah, di sebelah kanan ada emblem Mahindra pickup. Tapi di sini pickupnya itu tidak pakai C, sobat. Pickup PAKUP. Pickup, pick up. Kita beralih ke telam belakang. Nah, di sini dia juga masih menggunakan bohlam biasa di bagian lampu rem, lampu sen dan lampu mundurnya. Kita lihat di sini bumper belakang nih besi, sobat ya. Di sini dia ada lampu untuk menerangi plat nomor dan ada footstep juga di bagian belakang. Selebihnya eksterior dari mobil ini terlihat keren. Ini walaupun single cabin, tapi fiturnya sama dengan yang double cabin. Ayo sobat, kita cek bagian interior. Nah sobat, ini kita di dalam kabin dari Scorpio pickup ini. Kesan pertama sih kan, ini mobil bangkunya tinggi gitu kan, kayak duduk di kursi di rumah kita, tinggi nih. Tapi melihat pandangan itu luas ke depan. Coba kita tutup pintunya. Kita tutup pintu. Kabinnya memang kedap ya, kalau kita bilang. Duduknya pun enak. Duduk enak. Nyaman lah. Karena kursinya ini udah kulit nih, semi kulit. Nah, kita duduk di sini nih. Itu kap mesin semuanya kelihatan nih. Semuanya kelihatan. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Itu mobil rasanya, mobil sebelah ada Kalia nih. Kita lebih tinggi. Oke, coba kita tes start mobilnya. Kita tes start. Suara starternya lumayan lembut ya, dengan mobil pickup seperti ini. Kita bahas di bagian tengah nih sobat. Dari atas ya. Dari atas ini ada lampu kabin. Di lampu kabinnya ada 3 sobat. Di kiri, di kanan, sama di tengah. Jadi kalau kita hilang barang atau apa, langsung dapat sobat ya. Langsung kita ke sini. Ini ada tempat penyimpanan kacamata. Untuk kaca tengah ini dia belum day night view, tapi dia bisa naik turun. Tapi kita nggak tahu nih apa fungsinya. Biasanya kalau yang ada gini nih ada day night view-nya, tapi ini enggak. Kita menuju ke kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC di sini dia petak ya, seperti mobil biasanya lah. Ini bahan-bahannya emang agak keras karena memang lebih murah daripada mobil L300 ya, Mitsubishi L300. Head unit dia menggunakan head unit biasa, ini double din nih. Bisa Bluetooth, bisa Apple CarPlay di sini. Wih, keren kali sobat. Nah, di sini ada putar-putaran AC. Ini untuk mengarah ke muka, ke kaki, ke muka atau ke kaki saja. Ini ada defogger, front defogger. Wih, keren sobat. Ini ada untuk setelan anginnya. Kemudian ada temperatur. Nah, di sini nih yang paling keren sobat. Temperaturnya dia bisa panas dan dingin. Dia ada ini ya setelannya di sini, bisa panas dan dingin. Ada open close air, kemudian AC-nya bisa low, bisa high di sini pencet-pencetannya. Ada tombol hazard di tengah. Kemudian ada power outlet di sini 12 volt. Di cuma satu memang kan. Penyimpanan terbuka di sini. Kemudian tuas persneling ya di sini lumayan mewah. Ini dibalut dengan kulit nih. Dan dia menggunakan persneling itu dengan 6 percepatan, 7 dengan gigi mundur. Rem tangan model otot, model laki gitu ya. Kemudian di sini ada transfer case yang ditaruh di sini nih, model putar-putar aja. Tadi info dari pihak Mahindra, katanya mobil ini bisa dipindahin transfer case-nya dari 2H ke 4H itu sambil jalan.
Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, kemudian di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, ini infonya juga dari Mahindra Banda Aceh tadi. Untuk yang double kabinnya di sini ada kisi-kisi AC ya untuk penumpang belakang. Nah, ini kita bagian sini nih. Kita lihat speedonya, ada RPM, ada kecepatan di sebelah kanan. Kemudian ada MID di sini. MID di sini dia trip A, trip B. Ya, dia cuma trip A, trip B aja sih. Kemudian di bawahnya ada odometer. Selebihnya itu untuk speedo. Kemudian kita beralih ke setirnya. Cuma di sini kita lihat untuk pengaturan wiper sama seperti mobil Jepang ya. Di sebelah sini dia udah intermittent di sini nih. Putaran tapi di sini sobat. Oke. Untuk di sini dia masih sama juga kayak mobil Jepang. Untuk sen di sini, sen kanan ke kanan, sen kiri tak dikit. Nah, setirnya di sini emang belum kulit sobat. Cuma ini bukan plastik ya. Kalau pickup kan biasa plastik ya. Tapi di sini dia karet. Lumayan ngegrip lah. Kalau kita main di gunung atau di mana gitu, tangan basah bisa langsung pegang gitu kan. Klaksonnya, oh, klakson mobil pickup seperti biasanya lah. Dia nggak ada steering switch di sini. Ya kalau kita pergi jauh memang suntuk ya kan, nggak ada pencet-pencetan di sini. Nah langsung ke sebelah kanan. Di sini kisi-kisi AC-nya model gimana ya? Kayak mereng itu sebelah kirinya. Ada nih untuk ketinggian lampu ya, untuk mengatur ketinggian lampu. Kemudian ada ada defogger belakang sobat. Canggih kali mobil nih. Kemudian di sini yang paling canggih itu ada idling stop system. Jadi mobil ini bisa mati di lampu merah. Nah, bisa mati di lampu merah untuk menghemat bahan bakar. Dia seperti motor Honda atau Yamaha lah ya kan. Lampu merah tak mati dia. Keren kali sobat. Di sini dia ada tadi kayak saya bilang, ini joystick untuk mengatur spion. Nah, dari sini nih sobat. Keren ya, walaupun dia belum electric mirror, tapi dia bisa diatur melalui joystick ini. Untuk power window, dia sudah elektrik di sini sobat. Sudah power window dia. Canggih dia sobat. Untuk belakang, tapi dari sini kan, dudukan power window-nya itu, dia mengikuti yang double cabin. Cuma yang belakang ini nggak bisa kita pencet-pencet ya. Mati dia. Selebihnya itu sih. Oh nih, untuk sabuk pengaman, dia sudah manusiawi sobat. Dia udah masih manusiawi. Karena mobil pickup seperti biasanya itu dia tidak manusiawi ya, model ikat-ikat itu. Jadi kalau misalnya kita ikat, kita nggak bisa bangun lagi gini-gini ya. Kita beralih ke sebelah kiri sobat. Oh ya, dia menggunakan dual airbag di kiri dan di kanan. Dia ada penyimpanan laci di sini, lumayan besar, belum soft opening. Ada kisi-kisi AC di ujung sebelah situ dan ada ini nih, saya nggak tahu apa ini. Mungkin aksen ini yang menambah kemewahan. Tapi kalau untuk ditaruh cup holder mungkin lebih cantik gitu, menurut saya gitu ya. Oke sobat, mungkin itu aja sih untuk review eksterior dan interior dari mobil Mahindra Scorpio pickup single cabin ini. Mungkin kita test drive nih, kita test drive hari ini. Mobil ini kita test drive bagaimana dia berkendara di dalam kota, di kota Banda Aceh. Oke guys, ikuti terus perjalanan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan ke seluruh sosial media sobat semua.